Baik, perkenalkan nama saya Stefan Robertkan Anugrah Nawaban dengan NIM H1B12073 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Di sini saya akan menyampaikan materi sebelum materi ke-8 atau materi sebelum ujian tengah semester mata kuliah kajian demokrasi yang berjudul yaitu klientelisme politik dan vote buying. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, klientelisme. Klientelisme adalah istilah yang menggambarkan distribusi manfaat secara selektif kepada individu-individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik. Klientelisme menempati posisi aneh dalam kajian ilmiah tentang partai politik dan ada sedikit kebingungan mengenai hubungannya dengan proses pemilu. Di satu sisi, klientelisme ini tampaknya terkait dengan konteks sosial pramodern dan karena itu berkonotasi dengan keterbelakangan budaya dan ekonomi. Di sisi lain, dinamika klientelistik sering dapat ditemukan dalam konteks sosial ekonomi yang paling maju. Seperti yang dibuktikan oleh banyaknya literatur ilmiah tentang pertukaran politik atau janji atau uang pemerintah pusat yang diberikan untuk mendapatkan popularitas dalam pemilu di Amerika Serikat kontemporer. Selain itu, kebingungan ini diperparah oleh luas dan beragamnya pertukaran politik yang dapat ditampung oleh konsep klientelisme ini. Literatur kesarjanaan dalam studi klientelisme dapat dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama itu aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi. Menurut pandangan ini, klientelisme digambarkan sebagai warisan zaman pramodern dan relasi sosial politik. Terus selanjutnya patron klien namanya dinilai sebagai bagian intrinsik dunia ketiga yang relatif masih miskin dengan tingkat buta huruf yang tinggi atau tidak modern. Padahal demokrasi hanya mungkin bisa diterapkan dalam masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan yang memadai. Namun pandangan ini secara mendalam justru gagal menjelaskan mengapa masih ada jaringan klientelistik di negara-negara yang relatif maju dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai. Berdasarkan studi-studi ini, patron klien ini tak hanya ditemukan di negara-negara yang berkembang, tapi juga terdapat di negara-negara maju. Dan pandangan yang kedua adalah argumen kebudayaan. Patron klientelisme ini dinilai sebagai produk sosial budaya di mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu atau patrons yang memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya atau clients. Dan tradisi yang ketiga dalam studi klientelisme adalah pendekatan institusionalis yang menekankan desain institusi politik berjasa
menyebarkan praktik patron klien, misalnya pemilu yang kompetitif dan sistem multipartai ditengarai menjadi penyebab maraknya patronase politik dalam sistem pemilu, desentralisasi, dan proses pengambilan keputusan baik di legislatif maupun di eksekutif. Bagi kubu ini, patron klien makin menarik bagi politisi di negara yang integrasi sistem politiknya masih buruk, pembelahan etnik yang kuat dan performa ekonomi yang lemah, kelemahan pendekatan institusionalis adalah terlalu kritis dan kurang simpatik terhadap patron klien. Di banyak negara yang berkembang, politisi bukan berarti tak mampu menawarkan kebijakan. Di banyak negara berkembang, politisi bukan berarti tak mampu menawarkan kebijakan programatik atau mereka dianggap tak paham bagaimana representasi politik demokrasi mampu dioperasionalkan. Akan tetapi, realitas pemilih dengan tingkat pendidikan dan pendapatan ke bawah cenderung lebih peduli terhadap keuntungan sesaat ketimbang tawaran programatik. Selanjutnya, ada hubungan resiprokal antara politisi dan pemilih yang disebut sebagai bentuk akuntabilitas yang lain, di mana politisi harus memberikan sesuatu kepada pemilihnya. Terdapat sejumlah karakteristik untuk mengidentifikasi konsep klientelisme, yaitu pertama, hubungan yang bersifat diadik. Di dalam klientelisme terdapat hubungan personal antara patron dan perantara atau broker di satu sisi dan perantara dengan klien di sisi yang lain. Patron dan klien tidak mengenal secara personal. Hubungan yang ada pada awalnya bersifat diadik dan berkembang menjadi triad. Namun intinya tetap bersifat diadik, karena perantara merupakan klien bagi patron, sedangkan perantara juga dapat berperan sebagai patron bagi klien. Kedua, hubungan yang bersifat asimetris. Dalam klientelisme, hubungan patron dan klien selalu asimetris. Patron tidak hanya menguasai distribusi informasi, namun juga menguasai distribusi sumber daya, kekuasaan, uang, barang, dan sebagainya. Kondisi ini mungkin terjadi di daerah pedesaan. Dan yang ketiga, hubungan yang bersifat pribadi dan tahan lama. Dalam klientelisme, hubungan tidak bersifat sporadis atau spontan, serta hanya bersifat bisnis saja, melainkan saling mengenal dan percaya satu sama lain. Terkadang hubungan itu bersifat turun-temurun, akan tetapi kondisi tersebut merupakan ciri klientelisme klasik. Yang keempat, hubungan bersifat timbal balik. Pertukaran barang-barang yang berbentuk materi maupun non-materi yang bersifat timbal balik merupakan inti dari klientelisme. Patron mengontrol sumber daya dan memberikannya kepada kliennya. Klien menerima dan menggunakan sumber daya tersebut dan menukarkannya dengan sumber daya yang dimiliki. Pertukaran itu tidak harus segera diberikan, namun dapat dalam waktu tertentu. Yang kelima, hubungan bersifat sukarela. Dalam klientelisme mekanisme, dukungan tidak dengan kekerasan.
Klientelisme merupakan cara untuk menggambarkan pola pertukaran yang tidak seimbang dan hierarkis, yang merupakan karakteristik masyarakat feodal, di mana patron dan klien terikat dalam hubungan yang tahan lama dengan kesadaran yang kuat akan kewajiban dan tugasnya. Karakteristik klientelisme dapat dilihat lebih dalam lagi dengan menyertakan faktor-faktor yang terdapat dalam suatu hubungan patron-klien. Faktor-faktor tersebut adalah mencakup ruang lingkup dan eksistensivitas dari suatu hubungan, ketahanan hubungan, intensivitas dan derajat pengaruh hubungan tersebut, serta bentuk transaksi yang digunakan, yaitu jenis sumber daya apa yang digunakan patron dalam menyatukan hubungan tersebut. Menurut tokoh politik yaitu Lawson, elemen paling utama dalam klientelisme adalah pertukaran kepentingan antara individu dengan partai politik, di mana adanya reward yang diperuntukkan kepada individu karena telah memberikan dukungan kepada partai. Dengan kata lain, relasi yang terjalin sangat oportunis. Menurut tokoh Herbert Kitschel dan Stephen E. Wilkinson menjelaskan klientelisme merupakan hubungan antara agen politik dengan konstitusinya dengan cara pertukaran kepentingan secara transaksional. Pola hubungan seperti itu juga disebut patrones, di mana negara sebagai patron dan masyarakat konstituen sebagai klien. Klientelisme politik dalam pengertian yang paling sederhana digambarkan sebagai distribusi keuntungan-keuntungan kepada individu atau kelompok yang teridentifikasi secara jelas yang akan ditukar dengan dukungan politik dari penerimanya. Pertama, sumber daya penting dikelola dan dikontrol oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk sumber daya tersebut biasanya berupa alokasi ekonomi seperti tanah, pekerjaan, dan sebagainya. Kedua, sang patron mensyaratkan adanya layanan balik yang diberikan oleh klien sebagai bentuk imbalan jasa dan patron. Ketiga, kelompok-kelompok klien akan dicegah untuk memperoleh akses sumber daya secara penuh agar memiliki ketergantungan terhadap patron. Kondisi ini juga berlangsung sebagai akibat dari kegagalan kelompok klien yang merumuskan kepentingan umum mereka dan kegagalan untuk mengorganisir diri mereka sendiri dalam mencapai kepentingan umum mereka. Keempat, pengalokasian sumber daya tidak diimplementasikan secara profesional, melainkan bergantung pada kedekatan patron dengan klien. Putnam menyatakan bahwa tidak adanya tradisi kewargaan adalah penyebab utama klientelisme tanpa kompas normatif semacam itu. Warga negara cenderung melihat proses demokrasi sebagai kesempatan untuk mendapatkan manfaat khusus bagi diri mereka sendiri, dan partai politik melihatnya sebagai tugas mereka untuk mengalokasikan manfaat tersebut sebagai alat pertukaran pada suara. Selanjutnya, dalam klientelisme baru, patron adalah organisasi partai politik, bukan individu-individu di dalamnya. Perlakuan khusus klientelistik dibagi-bagikan oleh anggota organisasi partai politik yang pada gilirannya menerima otorisasi untuk kegiatan ini dari tingkatan atas pada hierarki partai politik. Klientelisme politik pada dasarnya adalah varian dari politik berkepentingan khusus, melalui mana mekanisme partai politik dan perwakilan mereka dapat memperoleh hubungan politik yang ditukarkan dengan alokasi manfaat secara selektif melalui kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vote buying in Indonesia. Yang pertama, praktik jual beli suara. Pertukaran keuntungan material untuk mendapatkan atau setidaknya mengharapkan suara merupakan salah satu bentuk manipulasi elektoral yang lazim dijumpai di negara-negara yang demokrasi baru. Yang kedua, Indonesia sering kita jumpai kasus jual beli suara tersebut. Ironisnya masyarakat menganggap hal ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau normal, bagian dari proses pertukaran distribusi politik. Yang ketiga, temuan terbaru di Indonesia, sikap partisan atau party ID adalah prediktor yang sangat signifikan yang menjelaskan politik uang.
Pemilih yang merasa dekat dengan partai politik 3 kali lipat lebih memungkinkan menjadi target politik uang daripada mereka yang tidak dekat dengan partai atau swing voters menurut Burhanuddin Muhtadi tahun 2019. Yang keempat, politik uang dianggap efektif karena untuk mengejar selisih kemenangan yang tipis dalam kurung 10%, mempertahankan suara pemilih yang loyal atau dilema pertahanan, serta meningkatkan partisipasi politik warga. Yang kelima, proporsi pemilih yang terlibat dalam praktik jual beli suara sebesar antara 25% sampai 35% dari total pemilih 47 sampai 62 juta pemilih. Dan yang keenam, publik Indonesia memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap politik uang. 4 dari 10 orang Indonesia merasa wajar jika proses elektoral harus menyediakan distribusi uang tersebut. Dan yang terakhir 7, secara teknis proses politik uang atau selain pemilih loyal partai dijalankan dengan metode kedekatan di antara caleg dan relawan, jaringan personal atau setidaknya menciptakan jejaring tersebut untuk mendistribusikan alur kemanfaatan yang ada, atau partai hanya sebagai pemberi restu dalam proses pencalonan. Baik, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi sebelum UTS atau materi sebelum yaitu sebelum materi ke-8 mata kuliah kajian demokrasi. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan dan bisa dapat saya jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, maupun dalam bertutur kata saya bila ada yang salah mohon dimaafkan. Baik, sekian dari saya, terima kasih.